Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman semua. Pada kesempatan eh, hari ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi dan komputer modern. Topik sebelumnya adalah saya menjelaskan mengenai historical dan the ideas behind operating system, kemudian point of sight-nya dari operating system, itu dari segi end user, dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit lebih detail di dalam memahami sistem operasi dan konteks kaitannya dengan sistem komputer modern. Oke, ada 3 unsur penting yang akan dibahas di dalam pertemuan kali ini, yaitu pertama adalah tentang gambaran sistem operasi secara umum, kemudian arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini tadi yang saya sudah sebutkan di awal bahwa ini adalah komputer modern. Kemudian sistem operasi saat ini seperti apa? Artinya ini dari aspek produk ya, dari aspek produknya seperti apa. Baik, sistem operasi itu apa saja? Kalau kita bicara merek, bicara produk, maka teman-teman mungkin bisa menyebutkan salah satu di antaranya atau mungkin menggunakan beberapa di antaranya. Ya, bisa saja kita sebutkan bahwa Linux itu operating system, ya, gitu. Windows juga ya operating system. Unix, Mac, Macintosh, gitu ya, dengan RTOS, gitu ya. Dan masih banyak sebetulnya sistem operasi yang lain. Yang paling juga famous sekarang di perangkat handheld adalah ya Android, gitu ya. Kemudian kalau kita bertanya kenapa sistem operasi itu diperlukan, jadi ini jawabannya sangat generik sekali ya. Banyak orang mengetahui bahwa komputer itu digunakan untuk bisa ngetik lah, gitu, bikin bikin dokumen, bikin arsip dan seterusnya. Tapi juga tidak banyak yang paham bahwa kalau cuma hanya sekedar bisa ngetik, ya mungkin mesin ketik juga bisa melakukan itu. Tetapi dengan adanya komputer system, kemudian ada aplikasi, maka kita bisa melakukan pembuatan dokumen, what you see is what you get, gitu ya. Kita bisa melakukan ubahan-ubahan tanpa melakukan banyak kesalahan ketika nanti selesai dicetak dan seterusnya. Kemudian juga bisa cetak tadi ya, bisa cetak, bisa main game, bisa internetan, bisa ngoding, dan bisa semuanya sebetulnya. Tapi kita bicara bahwasanya bisa melakukan ini dan itu, dan bisa melakukan banyak hal di dalam komputer melalui aplikasi, harus dengan prasyarat ya, dengan prasyarat bahwa ada sistem operasi yang mendukung perangkat kerasnya dan mendukung aplikasi yang digunakan. Sehingga kalau misalnya teman-teman eh, di sini ya harus paham, misalnya tidak ada sistem operasi, maka aplikasi-aplikasi tersebut tidak akan bisa berjalan. Begitu juga dengan perangkat keras ya. Kalau perangkat keras tidak juga didukung dengan software sistem operasi, maka ya perangkat keras itu tidak bisa digunakan juga untuk apa gitu. Nah, sehingga di sini yang menjadi reasoning bahwa saya harus menjelaskan arsitektur sistem operasi secara generik dulu deh ya gitu ya. Bahwa pentingnya sistem operasi itu eh, untuk menjembatani penggunaan antara eh, user, kemudian application, dan perangkat keras. Nah, kalau kita mengacu kepada definisi yang ada di dalam buku, salah satunya dari Silbersatz gitu ya, bahwa sistem operasi adalah program yang berada di antara user, software, dan perangkat keras. Jadi kita harus apa namanya, paham bahwasanya itu merupakan sebuah conceptual ideas yang benar-benar menjadi paten gitu ya, bahwa sistem operasi ini beradanya di antara user, software, dan perangkat keras. Tujuannya adalah pertama untuk memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin yang disebut dengan komputer. Kenapa memudahkan? Ya, karena komputer tidak mengerti manusia, manusia tidak mengerti bagaimana cara komputer bekerja.
Tidak semua manusia juga paham bagaimana cara komputer bekerja. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya bisa menggunakan mesin ini? Ya, sistem operasi harus mendukung pengembangan-pengembangan aplikasi yang nanti aplikasi itu bisa digunakan oleh kebanyakan usernya untuk bisa mendukung aktivitas sehari-harinya, gitu ya. Sehingga ini kaitannya dengan tujuan yang kedua adalah harusnya menggunakan komputer itu menjadi nyaman. Nyaman itu tidak hanya sekedar modelnya yang bagus, laptopnya, komputernya, atau handheldnya, tetapi juga nyaman karena bisa digunakan untuk menyelesaikan banyak tugas melalui software-software yang disediakan. Nah, kemudian ada yang poin paling penting di bawah ini adalah kernel. Jadi kernel ini adalah esensinya dari sistem operasi. Jadi inti dari sistem operasi yang merupakan sebuah program yang terus-menerus atau apa namanya ya, dia runtime gitu ya. Jadi terus-menerus berjalan di dalam sistem komputer semenjak sistem itu dihidupkan gitu. Jadi kalau kita bicara kernel, kernel itu inti dari sistem operasi dan dia bukan sebuah file tunggal gitu ya, tapi dia adalah sebuah kesatuan sistem. Tapi sistem ini adalah sistem yang core, yang inti, begitu. Baik, kita lanjutkan. Overview sistem operasi ini memberikan gambaran bahwasannya ada perangkat keras, ya, jadi mengacu kepada definisi Silberstadt, kemudian ada operating system, kemudian ada application program yang nanti kamu gunakan dengan saya gunakan. Jadi contohnya adalah PowerPoint ya. Kemudian pengguna, pengguna itu atau user itu bisa jadi adalah mesin atau manusia. Nah, jadi posisi sistem operasi itu ada di sini, gitu ya. Jadi sangat apa ya? Ini sangat kritikal. Jadi kalau misalnya sistem operasinya itu tidak bisa digunakan atau terjadi malfunction atau terjadi failure, maka tidak bisa menjalankan aplikasi yang ada di atas sini. Contoh misalnya kena virus. Jadi eh, ya virus itu menyerang OS-nya, itu paling jitu, gitu ya. Jadi kalau dia menyerang sistem operasinya, maka seluruh aplikasi yang ada di atas sistem operasi ini akan terganggu semuanya. Oke, jadi bisa terlihat ya bahwasanya ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman semua. Pentingnya sistem operasi dan di mana dia berada. Oke, definisi yang lebih detail, bukan lebih detail ya, definisi yang lebih lanjut adalah bahwasanya fungsi dari sistem operasi adalah sebagai resource allocator. Resource allocator ini artinya bahwa tadi kalau kita melihat pada overview-nya, ada perangkat keras, kemudian ada aplikasi, gitu ya. Setiap aplikasi yang berjalan di dalam sistem operasi itu pasti membutuhkan prosesor, membutuhkan bus data ya. Kemudian memori, membutuhkan disk dan perangkat-perangkat yang lain seperti sound adapter, video adapter gitu ya, Bluetooth dan Wi-Fi dan seterusnya. Tetapi yang paling inti adalah prosesor, bus, memori dan disk. Nah, kenapa harus dikelola? Karena kita bicara penggunaan resource ini adalah penggunaan bersama. Jadi pada saat yang bersamaan, contohnya sekarang ini ya, aplikasi PowerPoint-nya berjalan, kameranya juga on, kemudian mic-nya juga on, kemudian headset saya juga on, dan seterusnya. Sehingga untuk menjalankan sebuah aplikasi ini sudah berapa I/O yang digunakannya, sudah berapa perangkat termasuk dengan prosesor. Nah, pada saat ini juga sedang berjalan, ada aplikasi-aplikasi lain juga yang berjalan di belakang PowerPoint ini gitu ya. Jadi sifatnya urgent juga harus dijalankan. Nah, sehingga sistem operasi harus memastikan bahwa seluruh aplikasi yang berjalan itu bisa mendapatkan resource, gitu ya. Bisa mendapatkan resource, tapi resource-nya seberapa banyak dan seberapa lama itu ditentukan oleh sistem operasi. Nah, maka fungsi dia sebagai resource allocator ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah sistem operasi sebagai kontrol program. Kontrol
program ini adalah mengendalikan eksekusi. Jadi tidak ada instruksi, tidak ada proses, tidak ada pekerjaan yang tidak diketahui oleh sistem operasi dan tidak dikendalikan oleh OS, gitu ya. Bahkan untuk bisa berjalannya saja harus minta izin OS, gitu. Jadi kalau sistem operasi atau OS tidak mengizinkan untuk berjalan, maka aplikasi-aplikasi atau aktivitas-aktivitas itu tidak bisa dilakukan, gitu ya. Jadi ini harus ada permission dari sistem operasi. Oke, berarti penting sekali ya. Oke, saya lanjut. Kemudian lah ini disebut dengan arsitektur komputer modern von Neumann. Jadi kalau bahasa-bahasa dari bahasa foundernya ini adalah von Neumann arsitektur, tetapi biasanya di beberapa literatur menyebutkan sistem komputer modern. Sistem komputer modern itu artinya mengacu kepada von Neumann arsitektur yang maksudnya adalah menggunakan sebuah resource untuk menangani banyak tugas. Jadi kalau dulu itu dibilang sebelum era komputer modern, ya satu CPU itu untuk melakukan satu tugas. Karena CPU itu memang karakteristiknya adalah hanya bisa menjalankan satu instruksi per satuan waktu. Jadi kalau teman-teman punya 5 tugas, maka teman-teman harus punya 5 CPU, punya 5 memori, punya 5 disk, punya 5 port, dan punya 5 grafik adapter minimal. Jadi gitu. Nah, tetapi semenjak era von Neumann ini diperkenalkan dan kemudian menjadi sebuah arsitektur dan kemudian di-develop menjadi produk, maka kita cukup menggunakan satu CPU untuk melakukan atau untuk menjalankan banyak aplikasi, banyak kebutuhan. Dengan satu memori kita bisa melakukan banyak hal. Nah, ini adalah era komputer modern. Jadi, saat ini perangkat-perangkat yang kita gunakan itu mengacu kepada arsitektur dari von Neumann, gitu ya. Seperti itu. Nah, di dalam sistem komputer modern, yang menjadi concern utama adalah bagaimana kerja dan kinerjanya. Karena kalau kita lihat lagi kepada arsitekturnya, bahwasanya kita hanya memiliki satu perangkat untuk digunakan bersama-sama. Jadi macam kita punya satu kendaraan itu digunakan untuk melayani berbagai rute gitu. Ya otomatis berbeda lah. Misalnya kalau ada 5 rute, 5 kendaraan, pasti akan minimal lebih cepat waktunya atau minimal lebih efisien secara jarak tempuh. Tetapi kalau misalkan kita punya satu kendaraan untuk 5 rute, ya itu sudah bisa dinalar ya bahwasannya akan ada yang namanya perlambatan, akan ada yang namanya penundaan dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan kinerja dan kerjanya. Kemudian yang kedua adalah struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan juga menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena dalam menggunakan resource ini secara bersamaan, maka struktur penyimpanan pun akan menjadi tempat yang sangat sibuk untuk melakukan penyimpanan, penyimpanan, dan pengambilan, dan seterusnya pada aspek data. Dan yang ketiga adalah struktur I/O. Struktur I/O ini juga sama. Jadi pada prinsipnya ya I/O itu hanya bisa melayani satu tugas juga. Tetapi di dalam era multitasking seperti ini, maka input dan output-nya juga harus bisa melayani seolah-olah itu semuanya adalah bersamaan, gitu ya. Jadi di sini tiga besaran utama ini artinya adalah yang harus diperhatikan di dalam arsitektur komputer modern terkait dengan performa sistem operasi, begitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang ini seperti ini nih. Bahwasanya cara kerja atau prinsip kerja sistem komputer itu sederhana. Pertama adalah start atau reboot gitu. Jadi kalau teman-teman itu klik tombol atau klik button atau klik benar-benar physically tombol gitu ya, hidupkan, maka dia akan menjalankan yang namanya bootstrap program. Jadi bootstrap program ini adalah program yang ditaruh di dalam microcontrollernya di perangkat. Dia melakukan inisiasi. Jadi dia melakukan inisiasi itu maksudnya adalah untuk mendeteksi apakah CPU-nya hadir atau tidak gitu. Kadang-kadang fisiknya ada tetapi dianggap tidak hadir. Kenapa? Karena mungkin ada yang rusak gitu ya. Kemudian device controllernya ini berfungsi nggak gitu ya. Ya mengatur setiap chipset yang ada di dalam mainboard itu dia tanggung jawab tuh device controller gitu ya.
Nah, kemudian memori controllernya berjalan nggak, gitu ya. Artinya ada memori atau enggak, memorinya rusak atau enggak, dan seterusnya. Nah, kalau dalam proses inisiasi ini, atau biasanya orang menyebutnya BIOS ya, Basic Input Output System, itu menghasilkan nilai sukses atau menghasilkan nilai true semuanya, maka dia akan mencari file kernel atau file sistem operasinya di dalam disk, gitu ya. Dia cari di dalam disk, biasanya kalau teman-teman nanti mendengar istilah master boot record atau misalkan mendengar GPT partition gitu ya, ya itu sama, artinya sistem operasi selalu akan menempatkan file-filenya itu di tempat yang paling awal di dalam disk, karena memang itu adalah sebuah standarisasinya. Nah, sehingga ketika dia ketemu, atau tidak ketemu ya, di sini kondisinya kalau dia ketemu, maka semua file itu akan di-loading ke memori dan selanjutnya akan berjalan untuk digunakan oleh penggunanya. Jadi ini adalah proses kerja sistem komputer di era modern gitu ya. Dan sampai hari ini seperti itu. Gitu. Semenjak ini dipublish kemudian dijadikan paten dan dijadikan produk ya sampai hari ini seperti itu. Jadi tidak ada perangkat yang berbasis komputer yang tidak melakukan ini. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin saya skip aja untuk bagian ini. Oke, kernel juga sebetulnya sudah saya jelaskan, tetapi yang akan sedikit saya uraikan di sini adalah menempati lokasi memori paling utama. Jadi kalau memori Anda dimulai dari alamat 000 heksa, ya dia dari situ, gitu ya. Dia pasti ada di situ dan tidak boleh ada aplikasi lain atau perangkat lunak yang lain menempati di memori situ. Jika dia menempati di memori situ, maka akan terjadi kesalahan atau terjadi error, gitu ya. Dan dia bertanggung jawab terhadap seluruh kelangsungan operasional komputer saat digunakan. Artinya, tidak ada satu excuse kalau dia misalnya eh, ada perangkat yang rusak kemudian dia diam aja, itu nggak bisa gitu ya. Ada satu komponen yang walaupun kecil sekali gitu ya, kemudian itu rusak diabaikan, itu tidak seperti itu. Jadi seluruh komponen dipastikan baik, komponen perangkat kerasnya, seluruh komponen perangkat lunaknya juga dipastikan baik, maka dia baru bisa melakukan tugasnya, menerima perintah dari user, gitu. Oke, cara kerjanya bagaimana? Jadi kalau kita bilang cara kerja itu modelnya adalah koordinatif ya. Jadi sistem operasi, contohnya gini, ada sebuah merek komputer lah. Contoh misalkan saya menggunakan Lenovo di sini. Lenovo itu tidak bikin sistem operasi, tidak juga bikin prosesor, tidak juga membuat memori, ya bikin sih memori ya. Tapi tidak bikin banyak komponen lah, termasuk juga perangkat lunak ya. Dia tidak bikin banyak perangkat lunak. Tetapi Microsoft Windows itu juga bukan produk dari Lenovo misalnya, atau produk dari Acer lah atau apa. Tetapi ketika diinstal di dalam sebuah laptop atau di dalam laptop yang berbeda merek, itu kan tetap harus bisa digunakan. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Apakah si pengembang sistem operasi ini harus mengetahui jutaan komponen yang berada di dunia saat ini? Ya, nggak cukup waktu lah, gitu ya. Sehingga ada kesepakatan, bukan kesepakatan baru-baru ini ya, sudah semenjak komputer diciptakan bahwa ada standar yang harus diikuti. Jadi pentingnya standar itu adalah supaya bisa digunakan di seluruh seluruh pengguna tanpa ada kekhawatiran incompatible atau tidak kompatibel lah gitu ya. Nah, sehingga dibuatlah yang namanya set of instruction. Jadi interrupt gitu ya. Interrupt itu sebetulnya instruksi ya, bukan instruksi dalam pengertian di dalam rapat gitu, bukan ya. Tapi instruction. Instruction ini dimiliki oleh sistem operasi dan juga dimiliki oleh hardware gitu ya, dan juga dimiliki oleh software. Jadi gunanya adalah untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam software atau hardware tersebut, ya kalau di software namanya system call, supaya tidak terlalu banyak mencampuri urusan internal dari perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya. Tapi sistem operasi harus memastikan bahwa interrupt-nya itu ada, gitu ya. Jadi kalau interrupt yang tidak ada, maka dia tidak bisa
meneruskan instalasi dan dia akan bilang incompatible gitu atau perangkat lunaknya rusak atau damage dan seterusnya. Nah, sehingga dengan cara begitu dia akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi gitu ya. Jadi bukan berarti sistem operasi itu menyelami seluruh perangkat keras dan menyelami seluruh perangkat lunak, itu tidak seperti itu. Tapi ada satu kesepakatan komunikasi bahwasanya untuk melakukan ini maka saya harus meregister fungsi-fungsi saya begini gini gini gitu ya dan seterusnya. Jadi itu cara kerjanya. Jadi koordinatif. Oke, saya rasa di sini cukup mudah dipahami ya. Saya lanjut. Kemudian ada struktur penyimpanan. Nah, struktur penyimpanan ini juga yang disebut dengan primary storage atau primary memory ini penting ya. Jadi struktur penyimpanan itu bagian yang diinisiasi di dalam BIOS system atau dalam bootstrap tadi ya. Gunanya adalah untuk melakukan pemastian bahwasannya ruangannya itu tersedia dan cukup gitu. Jadi kalau ruangannya tersedia dengan cukup, maka dia bisa meloading sistem operasi dan melakukan banyak aktivitas. Dan yang teman-teman harus perhatikan bahwasanya ada masalah antara kecepatan dengan kapasitas, bukan masalah dalam artinya trouble itu bukan. Tetapi kalau teman-teman mau mencari capacity yang besar, itu sudah pasti kecepatannya akan berkurang atau apa namanya speed of access-nya itu akan menurun. Tapi kalau teman-teman punya apa namanya ya, storage yang tidak terlalu besar, maka teman-teman bisa lebih mengandalkan kecepatan untuk pencarian data, karena juga toh datanya tidak akan terlalu banyak, gitu. Nah, extension dari memori itu namanya memori sekunder, saya rasa sudah dipelajari di pengantar teknologi informasi. Jadi memori sekunder ini seperti teman-teman punya SSD, teman-teman punya hard disk atau FDD gitu ya, atau SD card dan seterusnya. Ini adalah perluasan memori atau perluasan penyimpanan. Baik, saya lanjut. Ini hierarki yang saya buat. Jadi bukan saya buat ya, artinya ini coba saya sajikan ke teman-teman semua. Bahwasanya makin ke atas itu speed of access-nya makin bagus dan harganya makin mahal. Tetapi kalau kita lihat makin ke bawah itu sebetulnya kecepatannya makin tidak tidak terlalu unggul, tetapi juga harganya makin murah dan penyimpanannya makin banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman bandingkan SSD 512 dengan harga segitu, teman-teman mungkin bisa dapat 1 tera atau 2 tera lah gitu ya. Tetapi teman-teman juga kan pasti tahu bahwasanya SSD jauh lebih cepat daripada HDD. Jadi eh, trade off-nya seperti itu ya. Oke. Kemudian ada struktur I/O di dalam komputer modern. Struktur I/O ini sebetulnya lebih ke arah variasi ya dan karakteristik ya. Jadi perlu dibantu dengan yang namanya device controller atau I/O controller gitu. Karena prinsip kerjanya walaupun sama-sama menerima data, tapi antara sound card dengan video card itu beda. Antara Ethernet card dengan WiFi itu beda gitu. Jadi di sini harus ada yang mengatur perpindahan data dari local buffer device ke register CPU dan kemudian dari CPU ke local buffer device itu kembali. Jadi ini harus diatur. Termasuk juga dengan kapasitinya. Jadi kalau CPU misalkan bisa mengirimkan data 2 mega dalam 1 detik, nah sementara perangkat itu hanya bisa menerima 200 kilo dalam 1 detik, maka ya nggak bisa akan langsung transfer 2 mega, sementara hanya menerima 200 kilo, ya berarti akan ada sekitar 8, ya 1800-an yang hilang gitu ya. Ya kan kalau 1 bit hilang aja rusak, apalagi 1800 gitu kan. Nah kan itu banyak sekali gitu. Jadi harus diatur bagaimana mekanisme untuk menerima dan mengirimkan data. Nah, kemudian ada dulu inovasi dulu ya di era ya tahun-tahun 90-an ya, 95 mungkin ya. Itu ada diintroduce yang namanya teknologi DMA, jadi Direct Memory Access. Jadi sebetulnya yang ingin dicapai dalam Direct Memory Access adalah menghindari pemborosan waktu pemindahan data ke CPU dari CPU ke device. Jadi memang apapun data yang diolah itu pasti akan dimasukkan dulu ke CPU kemudian diteruskan ke device. Cuma
ada beberapa data yang rutin, ya, rutin dan sebetulnya itu tidak perlu melalui CPU, sehingga ada yang namanya teknologi DMA. DMA ini langsung memindahkan data dari eh, memori ke devices, gitu ya. Jadi nggak harus melalui CPU terlebih dahulu. Jadi bisa langsung dari memori ke devices. Tapi ini dengan syarat ya, dengan syarat adalah ini yang sifatnya patternnya atau polanya adalah yang frequent dan tidak banyak perubahan. Oke, kemudian OS harus bisa apa? Jadi sistem operasi itu pertama harus bisa melakukan tugas-tugas seperti manajemen memori, gitu ya. Manajemen memori ini intinya apa? Di dalam proses manajemen proses ya, maaf, manajemen proses yang salah satunya adalah menggunakan memori. Kenapa? Karena setiap proses itu pasti ada data yang dibawa, ada instruksi yang diberikan. Nah, eh, mungkin pernah dengar istilah multitasking. Nanti saya juga akan jelaskan di pertemuan 6 ya. Jadi manajemen proses ini digunakan untuk mengatur aplikasi-aplikasi atau tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang diperlukan gitu oleh yang memerlukan sumber daya ya gitu. Jadi aktivitas memerlukan sumber daya dan itu harus diatur. Diatur pola penggunaannya. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja gitu ya. Nanti kalau dilepas begitu saja itu terjadi yang namanya benturan. Itu sudah pasti collision gitu. Jadi sama kayak seperti jalan raya. Jalan raya itu mostly kalau di Jakarta itu kalau ketemu persilangan jalur ya dikasih lampu merah lah. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu lampu merah bikin macet karena baru jalan sebentar kok berhenti. Iya, kalau tidak sekarang bayangkan aja kalau nggak diatur pakai lampu merah, gitu ya. Lampu merahnya mati aja ya, bukan nggak ada ya, lampu merahnya mati, itu chaos, gitu. Karena semua orang ngerasa benar, gitu. Apalagi kalau dibikin hijau semua, gitu ya. Ya mungkin angka kecelakaannya bisa lebih tinggi daripada angka kasus pandemi, gitu ya. Nah, jadi perlunya lampu merah itu dibuat atau diterapkan adalah untuk mengatur menjalankan, memberhentikan, kemudian mengubah rute dan seterusnya. Jadi banyak lah gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di manajemen proses karena ini sebenarnya ada banyak algoritmanya. Kemudian manajemen memori. Memori itu adalah ruang kosong yang tidak bertuan secara prinsip ya. Artinya nggak bertuan itu tidak gini, tidak ada proses yang menyimpan data itu permanen, kemudian tidak boleh ada proses lain yang menempati di situ, itu nggak bisa gitu. Karena memori itu sifatnya adalah tempat singgah sementara. Namanya juga tempat singgah sementara, berarti dia tidak boleh lama-lama di situ, kemudian dia harus mengosongkan atau dikeluarkan dari situ untuk bisa ditempati oleh yang lain. Nah, ini juga harus dikelola dengan baik gitu. Kenapa? Karena kalau nggak dikelola dengan baik, akan ada kecenderungan pada exclusive claim gitu ya. Eks, apa itu ya? Exclusive claim itu maksudnya menempati sebuah ruangan, menempati sebuah space dalam memori dan dia merasa itu adalah milik dia secara sepenuhnya. Jadi dia nggak mau pergi dari situ. Nah ini juga bahaya nih. Sehingga OS harus mengatur memori ini yang boleh menempati, yang nggak boleh, yang harus keluar itu OS yang punya keputusan. Gitu ya. Oke. Kemudian manajemen storage ini ya terkait dengan penyimpanan, entah itu penyimpanan di ruang primer atau ruang sekunder sebetulnya, tetapi lebih bicara di sini bicara sekundernya, termasuk menghitung menghitung buffering, caching dan seterusnya. Jadi ini teman-teman bisa buat file, simpan file, hapus file, rename dan seterusnya itu adalah manajemen storage gitu. Jadi kemudian mau isi data ke sebuah directory ke sebuah disk, kalau disknya penuh maka dia akan memberikan warning. Nah, itu salah satu bagian dari tugas manajemen storage gitu. Saya rasa ini cukup mudah dipahami ya. Kemudian kalau keamanan dengan perlindungan ini salah satunya ya tadi kalau misalnya mau tulis data ke sebuah tempat, tempatnya penuh maka harus dicegat, diberikan peringatan atau ditutup aksesnya. Kenapa? Kalau dibiarkan begitu saja ya datanya hilang gitu. Nanti efeknya apa?
Ya, user akan bilang kok, datanya selalu hilang ya, jangan-jangan kena virus, jangan-jangan kena apa gitu ya, padahal enggak, karena OS-nya yang mungkin lupa memberikan warning bahwasanya itu tidak boleh diteruskan karena space-nya nggak cukup gitu. Itu juga bagian dari proteksi dan keamanan. Yang kedua, ya ini merupakan, isu yang terkait dengan hacker, dengan virus gitu ya, dengan trojan, dengan malware dan seterusnya. Jadi sistem operasi akan punya kecenderungan untuk mengupdate security patch-nya dia gitu ya. Jadi ini nanti terkait dengan keamanan komputer lah gitu. Oke, saya rasa ini cukup pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pelajaran atau mendapatkan informasi yang awal ya untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dalam kalimat dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.